Suharyanto lahir di Jembrana, buyut saya memang sudah di Jembrana, Bali. Nggih, pertanyaan? Pertanyaan saya untuk Yai Alawi. Melihat kejadian pemalsuan makam-makam palsu yang ada di bumi Nusantara oleh klan Balawi, apakah ada di belahan dunia ini gara-gara pemalsuan makam, klan tersebut menguasai suatu negara? Kalau ada, mohon dijelaskan agar di sini ada pencerahan. Kita sudah tahu sebenarnya pemalsuan makam-makam itu adalah ujung-ujungnya untuk mengumpulkan duit. Yang kedua, sejak saya kecil tidak ada di Bali ini namanya Wali Bitu. Saya ingin tanya di kalangan sini, siapakah penemu Wali Bitu yang pertama kali di Bali ini? Saya orang Jembrana, lahir tahun 1975. Rumah saya di Gilimanuk, Banjar Arum Barat. Silakan, Pak Tusun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih buat pertanyaannya dari saudara kita, Pak Saiful. Yang ditanyakan ini sebetulnya sebuah jawaban yang sangat sensitif dan seksi. Iya, ini sudah masuk dalam tataran politik intelijen. Ya, kita jawab saja lah, kita share ya sedikit-sedikit. Pertama, sebelum saya jawab, saya ingin menghaturkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara saya yang berada di Bali, wabil khusus para saudara saya yang beragama Hindu, wabil khusus pada anak agung. Kami sebagai minoritas di Pulau Bali sudah dirangkul, banyak dibantu dalam berbagai hal, sudah barang tentu ini adalah cerminan asli putra-putri Nusantara. Adapun tentang yang ditanyakan tadi, saya ingin kembali menyitir sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Semua insya Allah hafal hadis ini. Tapi hadis ini bukan hadis biasa. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa dan penjelasannya begitu dalam. Dikatakan man tasyabaha, barang siapa yang menyerupai, maksudnya barang siapa yang memiliki tasabuh, memiliki sifat-sifat, perilaku, karakter sebuah kaum, sebuah kelompok, fahuwa, kalimatnya fahuwa, berarti kalimatul muqayyad, diikat oleh Nabi, pasti, kata Nabi, dia termasuk bagian itu. Tahun 2009 sampai tahun 2015 yang kita temukan data bahwa di tanah Filistin atau Palestina yang kita sebut sekarang dengan negara Palestina, terdapat pembangunan makam-makam palsu sejumlah 5.000 makam. Dari tahun 2009 sampai tahun 2015 yang baru ketahuan dan bisa dibongkar baru 500 makam, dan makam-makamnya kosong semua. Sekarang kita bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Kalau kita mengacu kepada hadis ini, artinya ada kesamaan gerakan, ada kesamaan pola. Man tasyabaha bi kaumin. Jadi kita artikan, siapa saja, kita ringkas saja hadis ini, siapa saja yang berperilaku, yang memiliki sifat, karakter bi kaumin, kita artikan sama dengan bangsa Zionis Israel, maka dia sudah termasuk bagian itu. Ini kan indikasi yang luar biasa dari Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi kan tidak mungkin sekarang salah untuk menyampaikan sesuatu. Beliau ini yang disampaikan semuanya adalah wahyunya ilahi. Jadi pasti yang disampaikan Kanjeng Nabi adalah sebuah kebenaran. Tinggal bagaimana caranya kita sekarang memahami setiap sabda-sabda Nabi ini. Jadi ada kesamaan pola gerakan antara pemalsuan makam-makam palsu sekarang di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel dengan pemalsuan makam-makam yang terjadi di bumi Nusantara oleh kelompok Balawi. Ada sama, apa yang samanya? Pemalsuan makam, satu. Kedua, saya belum mendapatkan data yang sahih, yang teruji
Di antara semua negara yang melakukan pemalsuan pemakam ini hanya terjadi di 2 negara saja. 1 di Palestina, 2 di Indonesia. Sehingga apabila ada selentingan suara-suara dari masyarakat yang mengatakan mungkin, katanya begitu, mungkin Ba'alawi ini adalah agen-agennya Zionis, ya jangan disalahkan juga. Karena apa? Ada kesamaan pola gerakan. Lalu mengapa sekarang Zionis Israel harus melakukan sekarang pembangunan makam-makam palsu? Satu jawabannya, untuk membuktikan eksistensi nenek moyang mereka sudah ada ribuan tahun yang lalu. Agar apa? Agar mudah mengklaim ini adalah bangsa leluhur kami. Dan ini pula yang 100% identik dilakukan oleh kelompok Ba'alawi di Nusantara. Tadi dikatakan wali pitu di Bali. Kan wali itu di Bali bukan hanya 7. Wali pitu kemudian di Ba'alawikan. Hati-hati, nanti bukan jadi wali pitu, wali nipu Ba'alawi itu. Ini ada penipuan, tadi saya sudah bilang pagi-pagi bahkan kemarin kepada Pak Haji Suryadi dan juga pada Romo Kiai Rais-Am kita, saya Bagus Haji Mogi dan juga Ki Imat ingin melakukan pengecekan, penyelidikan. Kita ingin check and recheck. Kita ingin melakukan riset bahwa kita perlu rekonstruksi sejarah kembali, terutama makam-makam para ulama, para wali dan tokoh-tokoh yang dihormati di masing-masing, agar tidak dipalsukan. Pada sekarang ini kan sudah kerepotan, Pak, karena mereka dananya begitu besar, kan tidak mungkin sekarang dengan ribuan makam yang dibangun tidak pakai biaya. Pasti ada dong yang membiayai, kan begitu. Ya siapa lagi kalau orang-orang yang tidak bermaksud untuk menghancurkan kebudayaan sebuah bangsa, menghilangkan leluhur asli sebuah bangsa. Apakah kita tahu bahwa sekarang di Israel untuk menghilangkan makam-makam leluhur orang-orang Palestina zaman dulu itu dengan dibangun dengan jalan tol, jalan raya, dibangun gedung, mall. Nanti orang bilang, dulu kakek kamu, buyut kamu makamnya di situ tuh, di bawah mall. Terus kata cucunya, makamnya mana sekarang? Iya, di bawah mall. Bisa jadi bukti? Nggak bisa, karena yang terlihat mallnya. Sekarang kita bilang, mana makam mbah kita? Ini Raden Anu, Raja Anu, diganti Habib Abdurrahman misalnya bin Yahya, jadi Asagab, jadi Habsyi. Padahal nama dulu yang dikenal oleh penduduk asli tidak seperti nama yang sekarang dikenal. Nah, ini perlu ada rekonstruksi kembali sejarah, rekonstruksi sekarang makam-makam ulama. Dan yang kita ingin dilakukan pertama di Bali. Kenapa di Bali? Karena semua mata dunia memandang kepada Pulau Bali. Kalau Bali bergetar, insya Allah dunia akan bergetar. Ini yang ingin saya inginkan dimulai dari Bali. Kita akan kumpulkan semua manuskrip, kita akan susun. Dan kalau sudah selesai, insya Allah kita akan adakan bedah buku rekonstruksi sejarah Indonesia dimulai di Bali dengan makam wali-wali pitu. Jadi kalau wali pitu sekarang yang saya anggap itu hanya wali limo atau wali panca 5. Padahal lebih dari 7. Yang 2 ini kan baru-baru ini diba'alawikan. Kemudian yang lain diba'alawikan. Nanti jangan-jangan juga ketua kita Pak Haji Suryadi jadul meninggal, kalau saya minta Pak, nanti Bapak diba'alawikan. Iya, bahaya. Mereka ini semua diba'alawikan karena ingin menguasai Nusantara. Caranya apa? Pertama, bukan dengan membangun makam-makam palsu. Kembali kita mundur kepada abad 19. Ketika VOC, pemerintah Hindia Belanda, begitu kerepotan untuk menghadapi perjuangan yang begitu gigih dari orang-orang muslim yang ada di Aceh. Kemudian turunkanlah Snoek Hurgronje. Waktu itu, Konfederasi Eropa mendidik dengan sangat baik 2 agen. Yang satu untuk menghancurkan Islam di Mekah dengan menurunkan yang namanya Hemper. Ini agen istimewa, agen spesial yang berasal dari Inggris.
Dan yang kedua adalah snuk horgronya. Mereka itu satu kelas, satu bangku yang disimpan di dua tempat yang berbeda. Dan snuk horgronya untuk penghancuran Islam yang berada di Nusantara. Apa yang dilakukan? Setelah dilihat, oh, orang Islam ini patuh benar sama kiainya. Satu. Maka dibuatlah adu domba antara kiai dengan kiai. Kiai dengan kiai. Lemah, terpecah belah, tercerai. Para pengikut-pengikut para kiai. Pondok ini ikut kiai ini, pondok ini ikut kiai. Akhirnya bisa dikuasailah Aceh dengan taktik licik snuk horgronya. Setelah itu ditariklah ke Betawi karena ada pertempuran, perjuangan yang luar biasa dari para kiai, ulama-ulama thariqah yang berada di Banten. Sehingga ratusan ulama ditembak dan digantung di lapangan. Atas jasa siapa? Atas jasa Utsman bin Yahya. Jadi Utsman bin Yahya itu saya tidak setuju, mohon maaf Kiai. Utsman bin Yahya itu bukan pengkhianat, tapi pengkhianat sekali. Pengkhianat banget. Bukan cuma pengkhianat. Ditempatkanlah di Batavia yang sebelumnya beliau sudah melakukan ekspansi dulu dari Batavia ke Tanah Priangan, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian mundur lagi balik karena daerah-daerahnya ternyata cukup kokoh, cukup kuat akan urusan antara murid dengan kiainya. Mundur, dan ternyata yang paling lemah dan yang paling bisa diprovokasi adalah di Betawi, dan diangkatlah menjadi mufti Betawi. Dan untuk melemahkan sekarang derajat sosial para kiai yang disebut dengan kiai, ustadz, ajengan, dan sebagainya, maka pemerintah VOC memberikanlah gelar Habib kepada imigran Yaman. Maksudnya apa? Untuk menempatkan bahwa gelar Habib ada gelar yang lebih tinggi dibandingkan para ulama, kiai, ajengan, ustadz yang ada di Nusantara. Satu. Dua, untuk melemahkan strata sosial para raden, para bangsawan yang sudah memiliki harta kekayaan dan kekuasaan di daerahnya, sehingga secara otomatis semua para kiai, ustadz, ajengan, raden mas itu bagus, semua menjadi budak-budaknya habaib. Dan terbukti ajar itu masih terasa dan ampuh sampai saat ini. Betul? Jadi sengaja dibuat untuk merendahkan harkat dan martabat putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Dan ini harus saya sampaikan. Jadi kita tidak perlu menghormati yang namanya Habib, itu nggak ada. Kalau saya menyitir sekarang sebuah hadis qudsi yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ada sebuah pembicaraan yang sangat indah dan sangat romantis antara Allah dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, fantahlaqas samawati wa ardim minni." Engkau telah menciptakan langit dan bumi untukku. Wana min hada. Lalu aku untuk siapa? Kata Nabi Muhammad. Fa'ala ta'ala. Kemudian Allah kembali berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, anta waliyan habibi." Engkau adalah kekasihnya dari kekasih-kekasihku. Kemudian Nabi Muhammad kembali berfirman, "Ya Rabb, fa inni minka fa anta man hada." Tuhanku, aku ini khusus untuk dirimu, lalu engkau untuk siapa? Kemudian Allah kembali berfirman, "Fa ana man yasholli alaika ya Muhammad, walau sita ja'altu amron jami'an ilaika." Wahai Muhammad, aku hanya diutuskan untuk orang-orang yang bersolawat kepadamu. Andaikan mau, akan aku berikan urusan orang-orang yang bersolawat, engkau aja yang urus. Kata Allah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Ya Rabbi, la fanta arhamu bimini." Jangan begitu Tuhanku,
Sesungguhnya engkaulah yang lebih penyayang kepada umatku dibandingkan diriku. Fa ini abduka do'if, sesungguhnya aku hamba yang do'if. Yang menarik ada kalimat fa anta waliyun habibi, engkau adalah kekasihku. Dalam sejarah, dalam riwayat yang pernah saya baca sampai saat ini, saya belum pernah menemukan Allah menyematkan gelar Habib kepada semua nabi dan rasulnya yang kalau kita total 124.315 orang. Tidak pernah mengatakan Habib kepada siapapun, nabi dan rasulnya, kecuali kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang zuriyah palsu berani mencangkok nama Al-Habib yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan disematkan di depan nama mereka. Apa nggak kurang ajar yang begini? Dan kita masih nggak ngeh juga, masih saja cium tangan mereka bolak-balik. Aing kesal. Ya? Apa nggak kurang ajar orang begini? Dan kita nggak sadar dengan konser-konser sholawat yang mereka lakukan, membaca rotib-rotib, membaca maulid yang Nabi, sehingga kita tanpa sadar meninggalkan wiridan-wiridan yang pernah diajarkan waktu di pondok-pondok pesantren, meninggalkan hijib-hijib yang diajarkan oleh guru-guru kita. Betul nggak? Dan masih ada yang kekeh, padahal saya khawatir terdapat aji gendam di dalamnya. Buktinya apa? Masih banyak orang yang masih mau baca ratiban, maulid atos dan sebagainya, menghargai mereka di atas menghargai guru-guru kita yang telah mengajarkan sepanjang hidup mereka, sekuat mereka, menyampaikan ilmu agama pada kita, dan mereka ditempatkan di bawah kita. Inilah penyematan gelar Habib itu sangat jahat dan berbahaya. Kalau mau ya jangan panggil Habib, panggilnya apa tuh ya? Khobab gitu, ya penipu gitu. Ya bagaimana kita bisa mencintai mereka? Uang mereka sudah banyak tipunya. Yang ditipu siapa? Yang paling banyak korban siapa? Warga Nahdlatul Ulama. Sudah kewajiban kita untuk menjaga warisan ini, warisan para wali songo. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kita mau anak cucu kita jadi korban mereka nanti? Ya jelas gak mau. Karena itu kita harus mengambil kesempatan yang baik ini dengan wasilahnya guru kita semua, Kiai Haji Usman, Kiai Haji Madudin Usman, dengan tesis awalnya yang begitu booming, menggemparkan bumi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man futiya babu minal khairi fa in taizu fa innahu la tadibatu jaku anhu. Barang siapa orang yang dibuka pintu-pintu kebaikan olehnya, maka cepat segera mengambilnya, karena ia tidak tahu kapan pintu itu akan segera ditutup bagi dirinya. Ini bicara kesempatan. Kalau kita ingin membangun kembali, merekonstruksi sejarah, kemuliaan, keagungan Nahdlatul Ulama, mengangkat kembali derajat-derajat kayak kita, inilah saatnya. Karena itulah dibentuklah PWI Laskar Sabilillah. Dan inilah berhubungan dengan Hari Santri. Kan dengan tafsir gampang mas, santri teh matahari, san matahari, tri teh tiga. Inilah gerakan matahari ketiga. Kenapa? Cahaya PBNU sedang redup, Jatman sedang redup. Pindah kemana? Pindah kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi gerakan ini adalah gerakan matahari ketiga. Jadi jangan kaget kalau ke depannya cahaya kita betul-betul mampu menyinari orang-orang yang selama ini belum mampu melihat kebenaran dengan sebenar-benarnya. Mungkin begitu Pak Saiful, hatur nuhun. Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia kini. Teman-teman di seluruh Nusantara, ya, telah kita ikuti paparan dari seorang peneliti atau Rijalul Hadis, ahli Rijalul Hadis. Kalau saya catat dari apa yang telah dipaparkan tadi, jadi mereka itu adalah kepanjangan dari Belanda, yaitu untuk menguasai Indonesia, ya. Menguasai negara kita lewat apa? Lewat sejarah, ya.
Sejarah para wali ditambah-tambah, dikurangi, dirubah ya. Kemudian sejarah NKRI sudah banyak yang mengetahui ya. Kemudian sejarah NU banyak yang dirubah, bahkan telah membuat buku yang baru-baru ini ditarik peredarannya oleh PBNU. Kemudian ya, mengubah tradisi NU. Banyak tradisi NU yang ditambah-tambah atau dilebih-lebihkan. Anda sudah tahu sendiri tentang hal ini ya. Kemudian mereka mengadakan Belanda itu pasti intinya adalah adu domba, yaitu kiai diadu sama kiai. Kemudian didatangkanlah para habib dari negeri Yaman untuk ada kasta yang lebih tinggi, yaitu habib lebih tinggi daripada kiai ya. Kemudian apa sih maksudnya tentang mengubah sejarah ya. Mengubah sejarah, kemudian praktek adu domba ini merupakan penjajahan jangka panjang dari kolonial Belanda. Nah, semoga uraian singkat ini dapat memberikan pencerahan bagi yang masih muhibbin atau memberikan penjelasan juga kekokohan bagi yang sudah mantan muhibbin. Sekian. Hadanallahu iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.